rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke seharusnya lebih bersemangat lagi. Ekonomi Indonesia saat ini cukup bagus, walau resesi mengancam dunia. Jika tidak ada gangguan politik, keamanan atau bencana, yang berarti, insya Allah, Indonesia akan mencapai 5 besar ekonomi dunia. Artinya, Indonesia akan semakin diperhitungkan di dunia. Dan, jika kita mampu mengelola dengan baik, kue ekonomi yang besar itu akan bisa memberikan kemakmuran ke seluruh rakyat. Jangan heran jika sekarang banyak negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia. Lihatlah strategi Perdana Menteri Inggris yang baru, Rishi Sunak. Perdana Menteri keturunan India ini amat memperhitungkan Indonesia. Dia menyatakan hal ini secara terbuka di Parlemen Inggris setelah Sunak menghadiri KTT G20 di Indonesia. Seperti dikatakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, Perdana Menteri Sunak menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi 5 terbesar di dunia. Reappointment as a trade envoy to Indonesia. It's a region he knows particularly well, and he's done fantastic work in deepening our bilateral relationship with a country that is going to play an increasingly important role in the global economy as one of the third largest democracy in the world, one of the largest Muslim countries in the world, and will soon to be a top 5 economy. It's right that we have deep relationships within Indonesia, and I thank him for his part in making sure that that is happening. Richard Graham yang disebut oleh Perdana Menteri Sunak tadi memang amat dekat dengan Indonesia. Kalau ingin tahu mengenai dia, berikut ini adalah videonya. Ia tak segan berbahasa Indonesia ketika mengusulkan bantuan bencana buat Indonesia saat ditimpa bencana gempa Palu. Teman yang membantu saat dibutuhkan adalah teman sebenarnya. A friend in need is a friend indeed. Would my right honourable friend join me in sending our condolences to President Jokowi, our thanks to British citizens and JCB for their help, and would she encourage DFID to do even more, including matching the funding from the DEC Indonesia Tsunami Appeal? Nah, selanjutnya kita lihat pandangan YouTuber Malaysia, Bapak Zainal Abidin Tahir mengenai ekonomi Indonesia. Jadi janganlah kita ambil isu-isu daripada mana-mana media yang suka mengendah-kendahkan Indonesia kan atas sebab alasan tertentu. Sebab Indonesia ni sedang naik dengan cepatnya. Dan sekarang Indonesia sudah jadi ekonomi nombor 7 secara GDP Purchasing Power Parity, nombor 7 di dunia. Dia akan naik sampai ke peringkat nombor 4 di tahun 2030. Satu pencapaian yang sepatutnya kita kena respect. Tak menunjukkan kita ni di bawah. Kita punya pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi seharusnya kita satu level lah. Sebagai ekonomi besar dia di atas kita, tapi sebagai kita ambil keseluruhannya kan, kita kena ambil sikap yang kita ni sama. Jangan kita mengendahkan. Ini yang masalah ni. Sebab apa? Bila kita mengendahkan, ada banyak kawasan-kawasan di Indonesia ni, terutama di Jawa Barat kan, yang ekonomi dia orang tinggi. Dia orang terasa terhina. Sebagai satu negara besar diremehkan oleh negara kecil. Jadi kita kena ambil sikap di mana kalau kita nak buat perbandingan, apple to apple. Makna kalau kita sebagai negara yang punya penduduk 30 juta, kita kena bandingkan diri kita dengan Taiwan, dengan Sri Lanka, dengan Jamaica, dengan Iraq, dengan Kazakhstan. Nah, itulah sepatutnya kita buat perbandingan. Jangan kita buat perbandingan dengan negara yang jauh lebih besar. Dia tu satu league dengan Brazil,
satu lig dengan Mexico, di mana penduduknya di atas 200 juta lah. Dia satu lig dengan Pakistan, itu lig dia, bukan dengan kita. Kita ni satu lig dengan Jabodetabek. Maaf cakap lah. Jadi selama ni kita bertelagah tanpa pasal kan. Ikut pada keadaan sebenarnya lah. Kalau kita pergi ke Indonesia kan, saya pergi ke sana, saya tak terasa saya pergi ke negara yang mundur, dia orang maju. Saya tak terasa kita pergi ke negara yang miskin, sebab banyak orang kaya di sana. Orang miskinnya ada, tapi secara persentasenya rendah. Kalau saya nak terperincikan, kalau ikut data statistik Indonesia, dia menunjukkan lebih kurang 10% rakyat dia miskin lah. Kalau ikut standard kita mungkin 15%, tapi itu jumlah yang rendah. Jangan kita nak besar-besarkan. Sebab apa? Banyak rakyat Indonesia tu kaya di atas kita. Lebih pada 50 juta rakyat Indonesia tu berpendapatan upper middle class. Dan jumlah tu akan meningkat tahun demi tahun. Tak heran kalau dalam masa 5-6 tahun lagi, mungkin 100 juta rakyat Indonesia tu dalam kategori upper middle class. Jadi itu kita kena pandang lah. Jangan kita terikut-ikut dengan media yang pro barat ni. Terima kasih guys, sudah menonton video mengenai ekonomi Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.